wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Lestari, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas dosen pengampu Ibu Dr. Rusi Rusmiati Alia MPD. Ini kapan selesainya? Mau istirahat, Bun. Mau istirahat, bilang. Mau istirahat. Ini apa? Yai. Zaya. Ini apa? Yo. Yero. Ini? Yai. Oke, sekian dan terima kasih pelajaran kita hari ini. Nanti lagi baru belajar, ya? Sudah. Ya, ini apa? Ini apa? Anda. Dua anak tadi memiliki sikap yang berbeda ketika belajar. Ada yang kurang semangat ketika belajar dan sangat bersemangat bahkan tertarik ketika belajar. Sebenarnya pada dasarnya anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan hasrat yang kuat untuk mempelajari hal-hal yang ada di sekitarnya. Namun sangat disayangkan seiring dengan berjalannya waktu, anak atau siswa tidak suka belajar karena sesuatu hal. Di sini saya akan membahas tentang situasi dan kondisi iklim belajar yang menunjang dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Seperti yang kita tahu bahwa faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seorang individu yang sedang belajar. Nah, faktor internal ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktor fisiologis. Artinya faktor yang berasal dari siswa itu sendiri seperti faktor kesehatan. Nah, jika kesehatan siswa terganggu, maka belajarnya pun akan terganggu. Yang kedua, selain faktor kesehatan, ada faktor cacat tubuh, yaitu faktor jika sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Yang kedua adalah faktor kelelahan. Faktor kelelahan ini terbagi menjadi 2 faktor, kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Faktor kelelahan jasmani terlihat dari lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, dan ada pula kelelahan rohani. Kelelahan rohani terlihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan, bahkan akan mendorong minat untuk menghasilkan sesuatu itu akan hilang. Nah, yang ketiga adalah faktor psikologis, yakni faktor yang mendorong atau memotivasi belajar seorang siswa. Nah, faktor ini diantaranya adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Dan ada pula contoh faktor psikologis lainnya, yakni yang pertama adanya keinginan untuk tahu. Yang kedua adalah agar mendapatkan simpati dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kegagalan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah untuk mendapatkan rasa aman. Nah, itu tadi beberapa macam dari faktor internal. Selain faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Nah, di mana akan mempengaruhi juga dalam proses belajar. Di antaranya ada faktor dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Orang tua seringkali bertanya-tanya mengapa anaknya lebih gampang atau lebih mudah diajari oleh orang lain, dalam hal ini guru, ketimbang oleh orang tuanya sendiri. Nah, hal ini saya akan menanggapi kasus anak yang lebih
susah diajari oleh orang tuanya sendiri ketimbang orang lain. Nah, hal ini tuh telah dijelaskan oleh seorang psikolog yang bernama Gracia Ivanka, MPSI. Nah, menurutnya kondisi seperti itu berkaitan dengan pendekatan antara orang tua ke anak atau orang lain, dalam hal ini guru ke anak. Nah, tetapi meskipun begitu, tujuan pendekatan tidak memiliki perbedaan, di mana sama-sama ingin mengajari anak, ingin anak lebih baik. Nah, namun di sisi lain guru punya kelebihan dalam ilmu dan kemampuan dalam memberikan pengajaran yang pastinya sangat berguna secara spesifik untuk membantu anak dalam belajar. Nah, sedangkan tidak semua orang tua memahaminya dengan baik. Nah, perbedaan lain yang mendasari adalah relasi orang tua ke anak yang berbeda dengan relasi guru ke anak. Maksudnya bagaimana? Orang tua maksudnya, dan anak lebih melibatkan emosi. Nah, hal ini akan mempengaruhi proses belajar mengajar dan bagaimana cara anak menangkap informasi dari yang dijelaskan baik oleh orang tua maupun guru. Nah, atas dasar itulah beberapa anak justru takut dan sering menangis ketika diajari oleh orang tuanya sendiri. Daripada dimarahi, biasanya anak akan pura-pura paham dan lebih baik mengatakan iya. Nah, itulah mengapa anak biasanya lebih mudah diajarkan oleh seorang pengajar dibandingkan oleh orang tuanya sendiri. Itu tadi penjelasan saya mengenai situasi dan kondisi iklim belajar yang menunjang dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Mungkin sekian penjelasan saya, salah hilafnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan pengarahan, bahkan menambahkan ilmu untuk kita semua. Saya Fitriani Lestari, wassalamualaikum